Sudah, langsung. Tepuk tangannya ada dong? Oke, Mas. Sudah bisa ya? Udah. Terima kasih Mbak Asma. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama. Salam sejahtera untuk kita semua Pak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ferry Setiawan Pak. Kebetulan saat ini saya bekerja di McDermott untuk NFXC Project di bagian komisioning Pak ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Tio dan tim BCH sudah memberikan kesempatan untuk sharing ke Nulit. Jadi di sini sifatnya santai, tapi ya mohon untuk fokus. Barangkali Pak, materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk bapak-bapak sekalian ya. Kira-kira untuk elektrikal banyak Pak di sini Pak ya? Hampir semua Pak, atau ada beberapa yang dari divisi lain lah mungkin ya? Iya. Ya mohon untuk istilahnya fokus, nanti di akhir akan ada kuis dan juga pembagian apa itu souvenir yang sudah disebutkan Mbak Asma tadi Pak. Ya, baik Pak. Jadi untuk malam ini, untuk malam ini saya akan sharing terkait bagaimana Pak kita perform untuk mechanical completion, kemudian pre-commissioning dan commissioning. Nah ini materi mungkin sangat menarik Pak, karena mungkin dari tim MC kedepannya mungkin saya pengen kalau ada kesempatan join commissioning team. Nah nanti akan saya jelaskan mungkin apa yang kita step-step yang akan kita kerjakan kalau kita melakukan commissioning untuk LV switchgear ini Pak ya. Ya, oke kita sorry. Coba Pak, udah. Oke Pak, kita apa sih definisi untuk mechanical completion sendiri Pak? Jadi mechanical completion itu state di mana semua mechanical system atau komponen LV switchgear itu harus diinstal dan kemudian diverifikasi sesuai dengan project specification. Jadi artinya kita memulai mechanical completion phase itu bahwa dari konstruksi tim itu harus menyelesaikan penginstalan kubikel-kubikel LV switchgear itu sesuai dengan drawing. Artinya misal dari LV switchgear ini ada beberapa kubikel, jadi semua kubikel sudah terpasang dan sesuai general arrangement drawing yang full itu Pak. Itulah definisi mechanical completion. Nah kemudian untuk pre-commissioning sendiri Pak, fase di mana equipment atau sistem yang sudah dipasang atau diinstal tadi kita lakukan function test. Jadi kita memverifikasi fungsi-fungsi alat yang sudah kita install tadi. Nanti akan lebih detail masuk ke dalam. Terus setelah function test selesai, maka kita lakukan commissioning. Jadi state di mana proses installing dan aktivasi equipment tersebut sudah beroperasi lah, artinya sudah kita ready energize, kemudian kita sudah kasih power ke downstream load. Itulah nanti akan kita jelaskan juga untuk step-step untuk commissioning. Nah kemudian yang tadi sudah kita bahas MC, PC, dan commissioning itu mereferensi beberapa dokumen. Yang pertama itu general arrangement. Jadi general arrangement ini berbentuk gambar yang dijelaskan, yaitu seperti panelnya gitu Pak.
Jadi funnel full. Mungkin dari rekan-rekan yang sudah pernah melakukan commissioning, insya Allah sudah tahu. Kalau belum ya kita harus eksaminasi lagi sebenarnya ya Pak Tia. Terus kemudian untuk single line diagram itu akan mendetailkan seperti one line diagram Pak. Jadi misal LSPC gear ini apa aja downstream ke bawahnya, ada berapa outgoing feeder, ada berapa incomer, itu akan dilakukan di single line diagram. Kemudian untuk skematik ini lebih ke detail. Jadi terminal number dari kubikel LV switchgear tersebut dijelaskan misal sambungan dari mana ke mana, ke terminal ke equipment mana, itu akan dijelaskan di skematik Pak. Kemudian untuk interconnection drawing itu biasanya kita pakai, misal kita ada kabel ke IRP ataupun interposing relay panel. Ini hubungannya dengan tim instrumen. Jadi kalau kita perform function test, kita harus uji untuk interconnection drawing ini Pak. Kita akan lihat misal dari outgoing feeder itu akan ke terminal mana, ke interposing relay. Nah ini hubungan dengan instrumen untuk open close ataupun status trip, itu open close dan trip biasanya. Untuk kabel schedule biasanya ini akan mereferensi dari outgoing feeder itu ke arah misal ke motor. Nah kita akan lihat Pak kabel schedule-nya itu sudah sesuai ke arah motor tersebut. Jangan dari feeder A1 nanti akan ke motor M1 misal, ke motor 1. Nah ternyata dari construction team koneksinya ke motor 3. Nah itu tidak sesuai. Jadi kita harus mereferensi juga. Kemudian protection setting value itu biasanya kalau kita akan menguji protection relay ataupun modul outgoing feeder itu Pak. Jadi sebelum kita melakukan primary injection ataupun individual protection, kita harus mereferensi bahwa setting yang dimasukkan di modul tersebut sudah sesuai dengan protection setting atau belum. Nah ini sangat penting juga dokumennya. Kemudian I/O sinyal list ini biasanya untuk komunikasi misal 61850 ataupun DNP3 ataupun Modbus TCP/IP. Nah itu ada I/O signal, apa-apa input output yang akan kita kirim ke instrumen dari LV switchgear tersebut. Wah ini tidak kalah penting juga manual book Pak. Misal kita menemukan masalah di outgoing feeder ataupun ada trouble Pak dari protection relay ataupun feeder itu. Nah kita bisa mereferensi ke manual book untuk mungkin ada menemukan masalah-masalah yang belum kita ketahui, kita bisa mereferensi ke manual book Pak. Kemudian subsystem limit markup biasanya ada boundary. Jadi sistem subsystem boundary ini, misal kita mengecek LV switchgear panel, nah itu limitnya itu sampai mana gitu. Yang terakhir itu ITR check sheet. Nah pastilah kita dari MC ataupun PC kita harus memfollow check sheet ataupun ITR. Jadi yang di ITR itu harus kita follow dan kita akan dibisnis dengan klien. Oke Pak ya, untuk referensi sudah clear ya, kira-kira masuk Pak ya. Oke kita lanjutkan Pak. Nah kita sebagai orang commissioning ataupun orang MC harus mengetahui Pak untuk part-part atau equipment apa aja yang ada di dalam LV switchgear. Jadi yang pertama ada circuit breaker. Jadi di dalam panel LV switchgear atau switchboard itu ada ACB. ACB ini biasanya ada di incomer ataupun busstay Pak, ataupun outgoing kubikel yang kemungkinan membutuhkan rating yang besar,
itu biasanya juga ada SCB-nya. Kemudian untuk MCCB itu modul case circuit breaker, ini biasanya ada di feeder ataupun drawer. Jadi kita menyebutkan drawer. Di situ ada MCCB. Untuk MCB sendiri itu di setiap panel pasti ada Pak. Di dalam outgoing feeder itu ada MCB-nya, mungkin untuk VT ataupun power supply gitu. Dari bus wire biasanya ada MCB. Kemudian protection relay. Protection relay ini ada di incomer dan bus tie, ataupun protection relay untuk outgoing feeder juga ada. Di setiap modul itu kalau Bapak lihat ada drawer yang tipenya F1 misal kayak feeder, kemudian motor itu juga ada. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian current transformer. Nah, ini CT ini untuk di incomer ataupun outgoing feeder juga ada Pak, pembacaan arus. Jadi current transformer itu alat yang merubah besaran arus. Jadi dari yang besaran besar dirubah ke nilai secondary. Untuk nilai secondary sendiri itu standar untuk electrical internasional itu kalau 1 ampere ya 5 ampere. Itu udah standar secondary. Makanya kenapa kok ada CT? Ya kita ada CT proteksi juga, ada CT metering. Ya fungsinya untuk pembacaan dan proteksi itu Pak. Nah, kemudian voltage transformer sama juga. Kalau voltage hanya tegangan, biasanya misal tegangannya 400. Nah, kita akan pembacaan di equipment seperti protection relay itu bisanya nggak bisa membaca langsung 400, jadi harus dirubah ke 110. Biasanya 110 per akar 3. Kemudian instrumen meter, nah ini pasti ada lah untuk di incomer ataupun mostly di incomer dan bus tie. Itu kalau Bapak lihat di LV switchgear pasti ada, kalau nggak power meter ya menggunakan ampere meter dan voltmeter. Nah fungsinya apa Pak? Ya untuk pembacaan operator, oh bahwa ini tegangan sudah masuk, ataupun kalau kita sudah energize berapa sih ampernya yang sudah dipakai gitu. Nah inilah untuk ditunjukkan itu Pak ya nilainya. Kemudian test block. Nah kalau test block ini untuk kita maintenance protection relay ataupun kita inject secondary, ini akan ada test block Pak. Kalau ada test block berarti kita harus memakai test plug. Misal kita dari Omicron secondary, kita mau injek protection relay misal, kita nggak perlu connect ke terminal CT-nya langsung Pak. Mungkin kita harus open circuitnya, itu akan memakan waktu juga. Kalau ada fiturnya test block, ya kita bisa manfaatkan. Jadi dari protection relay, kita connect ke test plug kita, baru kita tancapkan di test block. Kemudian lockout relay, nah ini fungsinya lockout. Misal kalau kita terjadi apa istilahnya protection relay itu merasakan gangguan, nah inilah yang akan ngelock Pak. Kalau sebelum kita reset, kita nggak akan bisa untuk istilahnya merunning lagi. Kita nggak bisa meng-close incomer ataupun bus tie tersebut ataupun outgoing feeder. Kemudian untuk control auxiliary device itu ada push button, indikator light dan selector switch. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya biar lebih ini Pak. Selanjutnya ada bus bar, power cable dan connection. Pastilah kita kalau ada switchgear pasti ada bus bar. Ya karena kalau nggak ada bus bar ya otomatis kita nggak bisa energize Pak. Kemudian untuk earthing system, di dalam panel itu pasti ada pengaman yang paling kritikal, yaitu pasti earthing atau grounding. Kalau nggak ada ini Pak, bahaya juga. Kita nggak bisa melakukan fase pre-com ataupun commissioning. Jadi di MC harus kita kompletin semua. Kalau kita nggak menemukan, oh earthingnya belum diinstal Pak, kita lapor aja Pak ke construction team-nya. Kemudian untuk selanjutnya Pak, control dan communication system itu
di dalam LV switchgear kita ada modul-modul yang harus kita konekkan mungkin Pak ke SCADA ataupun lokalnya sih PMS, Power Management System. Jadi semua pembacaan dari relay, arus, tegangan, status, open, close, trip itu yang terjadi Pak akan kita komunikasikan dan kita rekam di Power Management. Kalau elektrikal kita nggak langsung ke ICSS, tetapi kita harus ada connection, itu namanya local HMI yang di PMS, Power Management System atau Power Distribution Control System ataupun ELIX, Electrical Integrated Control System. PSA. Oke Pak, kalau di Marjan infonya PSA. Mungkin teman-teman yang di Marjan lebih familiar. Oke Pak, kita lanjutkan. Nah tadi sudah saya bahas Pak, mungkin terkadang dari rekan-rekan bingung mana sih ACB, mana sih MCCB, mungkin karena namanya circuit breaker jadi lebih detailnya seperti ini Pak. Kalau ACB ini normalnya kalau di dalam LV switchgear kita bisa kalau misal Pak sudah running continuously kemudian ada gangguan, ada problem, nah ACB ini bisa kita rack out. Makanya ada istilahnya untuk maintenance. Dan ACB ini ada spring charge-nya Pak. Misal kita ada problem kontrolnya ACB Pak, wah motor chargingnya nggak bisa running, nggak bisa close kita nanti kan. Nah ini ada fasilitas manual nih Pak charging, kita pompa Pak. Nah di pasaran sendiri Pak untuk ACB ataupun MCCB ini banyak sekali. Salah satu ya Siemens, IBB, Schneider, terus ada banyak yang merek-merek Cina ini juga banyak Pak. Kemudian untuk MCCB modelnya seperti ini berbeda, kita tidak ada, jadi manual langsung open close gitu aja. Terus ini biasanya dipakai di distribution panel ataupun di kalau di LV switchgear kita pakai untuk divider outgoing yang drawer itu Pak. Nah ini untuk yang protection relay Pak. Mungkin rekan-rekan atau bapak-bapak kalau yang commissioning pasti sering menemukan ini Pak ya. Protection relay-nya biasanya ada Siemens, ada Micom itu ada dua, Micom Alstom sama Micom Schneider. Kemudian ini JI, terus ABB, yang satu ini Siemens Siprotec 4 ini udah mungkin akan diganti dengan Siprotec 5 Pak. Jadi ini udah hampir absolut. Nah, protection panel ini biasanya mengikuti dari vendor Pak. Mungkin kalau panelnya Siemens ya nggak mungkin protectionnya relay pakai Micom. Karena apa? Yaitu Siemens pasti akan jual produknya sendiri juga Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi CT seperti apa sih Pak? Kalau CT ini ya bentuknya seperti ini yang ada di panel LV switchgear Pak. Mostly untuk desain dan bentuknya itu akan CT ring. Jadi kayak ring gitu Pak. Dia membaca current dari setiap fase dan itu pasti ada di fase R, ST ataupun netral kalau ada ya. Tadi udah saya jelaskan fungsinya CT ini untuk merubah besaran arus yang besar menjadi sekunder, lebih kecil. Jadi untuk standarnya misal Pak di sisi primary ataupun arus primary itu misal 1000 ampere. Nah, protection relay tadi nggak bisa membaca 1000 ampere langsung, maka harus dirubah ke nilai secondary. Jadi untuk standar internasional nilai secondary kalau nggak 1 ampere ya 5 ampere. Terus untuk volt VT ya modelnya seperti ini Pak. Jadi VT ini seperti ya transformer memang. Jadi merubah besaran tegangan yang besar menjadi ke rendah. Ataupun kalau yang di dalam switchgear pasti yang ke rendah Pak. Oke, kita lanjut.
Nah, untuk instrumen meter tadi udah dijelaskan list-listnya Pak, tapi bentuknya kalau voltmeter untuk mengukur tegangan ya seperti ini. Terus kemudian ampere meter seperti ini, dan ini power meter. Bedanya power meter dengan ampere meter atau voltmeter, kalau power meter kita bisa membaca arus dan tegangan dalam satu modul ini Pak, karena CT dan VT yang tadi itu akan connect ke terminalnya power meter itu. Jadi kalau voltmeter yang membaca tegangan aja, kemudian ampere meter juga membaca tegangan aja. Tapi untuk power meter bisa kita membaca sekaligus tegangan, ampere, kemudian aktif energi, power factor, semua komplit Pak, karena ada tegangan dan arus. Oke, ini untuk test block. Untuk test block tadi sudah saya jelaskan, kalau kita misal untuk menginjek arus ataupun tegangan, yaitu tidak usah ke terminal CT ataupun VT, melainkan kita bisa injek melalui test block ini Pak. Nanti dari secondary injector ataupun omikron biasanya yang mungkin rekan-rekan familiar, dari omikron kita langsung injek, connect kabelnya, kita injek ke terminal blok ini. Kemudian untuk low-cut relay, nah modelnya yang saya tampilkan ya mostly seperti ini Pak. Ini produk Siemens, biasanya 7 PA berapa gitu, ada yang 4 cos ataupun 8 cos. Cos itu artinya changeover switch. Jadi anak kontaknya ini bisa ada yang 2, ada yang 4, ada yang 8 juga. Tergantung desain apa yang kita inginkan. Selanjutnya untuk control device yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada control device itu ada kontaktor seperti auxiliary relay, kemudian selector switch, push button. Nah ini untuk control device. Nah di dalam LV switchgear atau switchboard itu pasti ada busbar Pak. Kalau nggak ada busbar, otomatis kita nggak bisa nge-energize power ataupun ngirim power kemana-mana. Oke, kemudian earthing system. Nah ini yang sangat krusial juga. Jadi di dalam sistem itu harus ada grounding sebagai pengaman. Misal kalau terjadi short circuit ataupun short ke body, ya kita harus proper connect ini ke PE. Biasanya kita ada 2 sisi, kalau switchboard itu ada dua sisi Pak, sisi depan sama sisi belakang. Nah sisi depan belakang itu ada ground bar-nya, nah itu harus redundant, jadi kita nggak bisa connect satu aja. Kemudian bonding, ini setiap pintu ataupun area yang merupakan bagian dari body harus kita jumper ke bonding. Kemudian untuk kontrol dan communication system, biasanya di LV switchgear kita tidak langsung connect ke ICSS tadi. Jadi semua data, input, output, status itu akan diolah di kontrol lokal di kayak PLC gitu Pak di dalamnya. Ataupun juga biasanya untuk logic ATS, MTS itu akan diolah Pak. Jadi untuk logiknya gimana terjadinya ATS ataupun manual transfer switch itu biasanya ada di logiknya di PLC ini. Nah yang ini Ethernet switch yang tadi saya sebutkan. Jadi semua modul dari protection relay itu akan komunikasi ke control system. Biasanya di PMS itu ada kayak PLC sendiri. Nah semua komunikasi dari relay biasanya tidak langsung ke sana kabelnya Pak. Jadi ada komunikasi ke Ethernet switch ini Pak. Jadi yang tipenya model LAN ataupun FO cable, komunikasi dari relay. Nah ini saya ambil foto Pak, gambaran gimana ini Pak kita ya. Gambaran LV switchgear ataupun switchboard-nya. Dari beberapa kubikel yang tadi saya jelaskan, kita harus install sesuai dengan urutan-urutan sesuai gambar Pak ya. Jadi misal ini incomer A, kemudian ini bus coupler,
kemudian ini incomer B dan ini outgoing. Sebenarnya di baliknya sana, di baliknya set yang satunya itu akan ada drawer ini juga, cuman saya nyari fotonya nggak ketemu ini Pak. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan juga untuk komunikasi dari protection relay tadi Pak. Dari protection relay ini kita nggak bisa langsung ke arah panel distribution control system ataupun PMS. Jadi semua komunikasi dari relay ini akan kita komunikasikan di Ethernet switch ini Pak. Jadi tidak langsung ke arah PMS. Jadi harus ada komunikasi kayak interconnection itu di sini. Kemudian biasanya di LV switchgear tersebut juga ada PLC yang mengolah ini tadi dari drawer ataupun outgoing feeder modul ini akan dibaca oleh PLC di sini. Nah, kemudian untuk status open close trade semua itu akan dibaca ICSS. Nah, untuk dibaca dari instrumen itu integrasinya ke sini. Oke Pak, kita masuk ke mechanical completion state. Nah, di sini state yang akan kita lakukan di MC itu apa aja sih? Kadang kita juga bingung Pak ya, orang commissioning, oh di MC itu apa aja ya orang-orang MC itu yang dicek. Nah, kita bisa juga di sini Pak, memulainya kita harus mengecek fisiknya dulu. Yang tadi panel tadi sudah harus diinstal sesuai dengan gambar yang ada. Kemudian internal dan eksternal. Dan internal itu ada bus wire. Jadi kalau LV switchgear itu ada bus wire, itu artinya komunikasi tegangan Pak. Dari incomer, dari bus tie ataupun outgoing feeder harus mendapatkan tegangan kontrol supply-nya. Nah, kemudian MC team ngapain aja? Nah, ini Pak, earthing tadi, earthing dan bonding installation harus dicek. Nanti ini harus ada, yang tadi saya sudah jelaskan, dua sisi yang set A atau set B, jadi earthing semua. Nah, kemudian busbar jointing test. Nah, biasanya di MC, di ITRMC ini akan ada pengujian busbar Pak. Busbar yang ada di dalam sini, ini kan banyak kubikel Pak ya. Kubikel A, 1, 2, 3, 4, kemudian kecil-kecil semua. Nah, itu ketika menyambungkan, kita harus cek busbar join. Itu bisa kontak resistan atau nama lainnya dokter tes Pak. Dokter tes ini biasanya nanti ada alatnya, alat apa yang dipakai, biasanya pakai DLRO ataupun Omicron CPC 100 itu juga bisa untuk fitur pengecekan sambungan busbar. Terus setelah kita join bahwa joinannya sudah sesuai nih hasilnya berapa mikro, kemudian kita lakukan insulation Pak. Insulation ini untuk memastikan bahwa busbar fase L1, L2 dan L3 itu tidak short. Bagaimana meyakinkan? Ya ini kita akan mager, kalau bahasa orang-orang kita mager test, tapi sebenarnya kurang tepat. Mager itu nama alatnya sebenarnya, tapi yang nama untuk pengecekan ya insulation resistant. Ya, begitu Pak. Terus di MC kita juga ada check sheet sendiri, MC akan terpisah, berbeda dengan Precom juga Pak. Oke, nah ini tadi yang saya sebutkan. Untuk tool MC ada DLRO. Nah ini fungsinya untuk tadi Pak, mengecek kontak resistan bahwa joinan busbar tadi sudah sesuai, sudah aman. Jadi kita harus pastikan juga untuk joinan busbar tadi Pak. Kemudian biasa Pak, untuk multimeter ini untuk alat standar, kita ini bisa untuk ngecek continuity misalnya ya, karena MC belum ada tegangan, jadi kita akan ngecek continuity. Terus yang ini torsi pastilah Pak ya, kita sebelum
menjoin busbar kan kita harus ngecek juga torsi standarnya berapa, misal ya 20 nanometer ataupun berapa. Nah ini udah sesuai, kita mengikuti check sheet Pak yang diinginkan. Siapa itu? Nah ini tadi yang insulation resistant, biasanya rekan-rekan pasti sering lah megang untuk ini, untuk tim MC ya. Ini untuk mengecek insulation resistannya busbar ataupun busbar ke body itu ada shock enggak. Nanti akan apa itu hasilnya berapa ohm atau mega ohm biasanya ya. Nah tadi MC kira-kira sudah clear Pak ya untuk mechanical completion. Nanti kalau belum ya pertanyaannya di belakang aja. Nah kemudian kita memasuki pre-com state Pak. Ketika MC sudah selesai, semua ITR sudah di sign, sudah semua party dari kontraktor, dari klien sudah setuju, maka kita akan memasuki fase pre-com. Nah, sebelum pre-com itu apa yang harus kita ready-kan gitu. Jadi mungkin untuk experience bapak-bapak juga, misal jadi dari pre-com ke dari MC ke pre-com itu kita harus ada SMCC Pak. Itu seperti sertifikat Mechanical Completion Certificate. Artinya MC sudah kita kelarkan semua, baru kita dapat sertifikat MC yang akan ditandatangani kontraktor dan klien. Kemudian baru bisa kita memasuki ke fase pre-com. Kemudian selain itu juga karena ada loan Pak. Loan ini livening up notice bahwa kita sudah ready untuk memberi power control ataupun nantinya juga akan kita energize 400 volt itu Pak. Nah makanya di sini SMCC certificate dan loan harus ready sebelum kita memasuki fase pre-com dan com. Nah di dalam pre-com fase ini beberapa yang harus kita pastikan sebelum kita memberi power ataupun energize sistem switchgear tadi Pak. Jadi yang pertama CT ataupun current transformer VT tadi sudah oke belum? Apa yang kita tes di dalam CT ataupun VT? Nah ini harus kita pastikan rasionya sudah sesuai belum. Misal di nameplate 1000 per 1 ampere. Kemudian kita pastikan rasio, loh kok nggak sesuai rasionya. Nah baru ini yang kita menemukan problem. Jadi fungsinya kita tes tadi, kita akan mengetahui bahwa CT atau VT tersebut dalam kondisi bagus atau tidak. Misal kondisi tidak bagus Pak, terus kita berbohong kepada rekan, oh udah saya tes kok tadi oke. Apa Pak yang terjadi kalau kita energize? Bisa terbakar itu Pak ya, karena fungsinya CT dan VT sangat vital. Kemudian untuk ACB protection test, SCB itu juga ada proteksinya, itu ada normalnya, ada thermal, terus instant noise, overcurrent dan short protection, short circuit protection Pak. Nanti akan saya tunjukkan juga di ini alat-alatnya bagaimana cara mengetes SCB. Kemudian individual protection relay. Jadi setiap modul, setiap protection itu harus kita pastikan bagaimana. Ya kita akan tes pakai secondary injector ataupun alat yang lain untuk memastikan bahwa misal di dalam protection relay ada proteksi apa aja seperti overcurrent, ground fault. Nah itu harus kita pastikan lagi memakai secondary injector. Kemudian normalnya untuk LV switchgear yang kita lakukan ataupun desain LV switchgear di oil and gas itu pasti ada normalnya, pasti ada incomer dan bustie, ataupun kalau tidak ada bustie ada dua incomer.
Artinya kalaupun incomer satu ada masalah, kita bisa transfer power, bisa kita masukkan di incomer yang lain. Kemudian intertrap dan interlock to upstream. Nah, kalau LV gear pasti ada tegangan, misal di dalam platform Pak, pasti ada misal kalau yang misal seperti wellhead ataupun production platform itu pasti ada upstreamnya. Jadi seperti yang tegangan misal 6,6 kV, misal 33 kV, jadi upstreamnya, kemudian nanti ke transformer, barulah ke 400 ini. Nah ini intertrap, interlock harus kita pastikan juga sebelum kita memberi power energize ke LV switchgear tadi Pak. Terus tes yang selanjutnya apalagi kita di dalam Precom. Nah ini ada integration test yang saya tadi sebutkan. Jadi dari protection relay incomer semua itu kita integrasikan ke power management system ataupun PDCS Pak. Ini bisa juga IPCMS dan Helix juga. Di situ ada hardwire dan soft communication. Jadi kalau hardwire ya biasanya kita untuk kontrol open close-nya ataupun status juga bisa. Kemudian banyak sekali Pak third party communication dari suatu sistem itu ke arah istilahnya lokal SCADA ya. Jadi banyak, ada IC 61850, ada Modbus TCP, ada DNP3, ada Modbus yang lain-lain Pak, banyak kemudian. Terus kemudian untuk Precom ya kita harus memfollow Precom check sheet. Oke, kita lanjutkan nanti. Nah ini untuk yang incomer tadi Pak, kemudian ini yang untuk outgoing feeder. Jadi di outgoing feeder itu kalau di platform modul ada yang tipe feeder dan motor. Nah ini yang kita harus cek drawernya itu mechanical rack in rack out-nya sudah sesuai atau belum. Kemudian MCCV testnya, terus juga individual protection module kita harus pastikan juga. Nah setiap outgoing feeder kita juga harus integrasikan ke ICSS tadi, ke instrumen peralatan, bahwa semua outgoing feeder harus bisa dikontrol ataupun dibaca statusnya Pak ke sana. Ini sama juga Pak, ada komunikasi soft communication, biasanya Profibus, DNP3, Modbus dan lain-lain. Nah ini Pak tadi yang saya jelaskan untuk tool Precom atau COM. Di sini saya hanya tampilkan satu produk aja Pak, sebenarnya banyak juga produk-produk yang lain. Tapi mostly rekan-rekan pasti familiar dengan CPC 100. Kemudian untuk secondary injector ini juga saya tampilkan Omicron, sebenarnya juga banyak. Ada yang pakai dari produk Maker yang Swerker itu. Kemudian terus Maker yang SMRT juga bisa yang 3 pas Pak. Kemudian untuk mengetes electronic trap unit di SCB. Nah ini hanya seperti gateway, tapi biasanya ada juga produk lain itu dari SCB langsung bisa ke laptop pakai software. Kemudian laptop juga penting Pak. Jadi kita Precom kalau kita mau monitor outgoing feeder ataupun relay ya kita harus ada software dan laptop. Yang multimeter standar, ada juga multimeter yang include bisa untuk insulation resistant itu ada juga Pak. Kemudian phase rotation, nah ini untuk mengecek kalau kita sudah energize apakah pasanya itu sudutnya sudah angle-nya sudah sesuai atau belum, atau kebalik. Nah ini juga bahaya juga kalau kebalik Pak ya, seolah-olah jadi tidak sinkron nanti. Kemudian klameter, tang ampere ini biasanya rekan-rekan pakai ketika kita energize di outgoing feeder itu akan kita kasih
tang ampere ini Pak, mengetahui berapa arusnya yang keluar. Nah, di sini bagaimana tadi mengetes CT sih? Ini hanya saya tampilkan untuk CT rasio. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa rasio itu untuk mengecek CT itu sesuai dengan rasio atau enggak gitu. Misal yang tadi rasionya 1000 banding 1. Nah, kalau kita tes hasilnya juga harus sama. Misal di contoh ini 200 untuk nilai primary CT-nya, secondary-nya 5 ampere Pak. Ketika kita injek nilai CT rasio ini, hasilnya juga harus oke. Jadi hasilnya mendekati 200, 1899, kemudian secondary-nya 5 ampere juga. Jadi ini alat ini bisa menunjukkan hasil, polaritinya juga oke apa enggak. Nah, rekan-rekan mungkin yang dari komisioning Prikom mungkin yang melakukan ini pasti sudah tahu. Kemudian untuk E2 tadi Pak, nah tesnya bagaimana ya? Kita colokkan di komunikasi sini, kemudian kita injek sesuai nilai thermalnya berapa, kemudian instant noise-nya berapa, seperti itu. Ataupun dari produk Schneider biasanya ada juga test kit-nya itu seperti ini. Jadi kita akan komunikasi ke sini, kita injek berapa nilainya long overcar-nya, long time inverter-nya, terus short circuit-nya berapa, terus instannya berapa, ada di sini Pak. Nah, bagaimana kita mengetes protection relay sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau kita punya Omicron, kita nggak perlu connect ke langsung terminalnya protection relay Pak. Kita ada test block tadi. Jadi fasilitas test block kita akan gunakan untuk testing ke secondary injector. Nah, kemudian apa aja mostly yang di protection relay itu proteksinya apa aja? Ya ini definite overcurrent itu instan. Jadi kalau definite overcurrent misal nilainya 2 ya segera trip. Artinya nggak ada menunggu waktu lama jedanya Pak. Kemudian untuk inverse overcurrent ini overcurrent yang ada time delay-nya. Misal kalau definite 0,1 second, inverse ini harus misal 3 second, nah seperti itu. Di dalam satuan ANSI untuk inverse ini 51. Kemudian apa aja normalnya yang di incomer? Nah ini ada ground fault juga. Ground fault itu misal kalau ada short circuit Pak dari pas ke ground, artinya misal Bapak shortkan nilai busbar fase R, Bapak shortkan ke grounding, dar. Nah, nantinya bekerja ground overcurrent ini Pak, atau ANSI-nya 50G. Kemudian ada juga ground inverse overcurrent 51G, itu bedanya sama yang ground overcurrent ini akan ada delay-nya, beda time aja. Kemudian biasanya juga ada under voltage. Nah ini adalah under voltage yang menginisiate untuk misal kalau di dalam sistem normal akan menginisiate automatic transfer switch. Kemudian ini untuk prediksi di bustie sama juga Pak, ada overcurrent, ada inverse, ada ground juga, ada under voltage juga. Cuma bedanya di bustie itu ada sinkro. Jadi sinkro itu akan menggabungkan incomer A atau incomer B, dia akan baca tegangan bus dan line-nya. Kalau sinkro kita bisa melakukan manual transfer switch atau MTS. Oke, kita lanjut. Nah, di sini normalnya Pak, kalau di sistem oil and gas ataupun platform itu di sistem LV itu, ini hanya contoh aja, tapi mostly ada incomer, ada bus coupler, dan incomer 2. Nah, tadi yang saya jelaskan, misal dalam kondisi energize ataupun sebelum energize, Bapak juga harus, rekan-rekan harus pastikan juga nih, bahwa fungsi ATS ataupun manual transfer switch di dalam sistem LV switchgear itu harus bekerja.
Gimana kalau nggak bekerja? Ya kita nggak bisa energis. Artinya kita nggak bisa memastikan bahwa sistem itu ready untuk operation. Nah, kalau ATS artinya transfer switch itu terjadi secara otomatis, Pak. Bukan kita yang maksudnya bukan manual. Kalau manual juga ada sendiri. Nanti manual transfer switch, misal kondisi incomer ini close, busway-nya open. Artinya dua power source itu memberikan energize busbar A dan busbar B. Nah, disinilah kita bisa memastikan bagaimana kita mentransfer. Ya kita misal ada maintenance di sini, Pak, trapo ini ada problem ataupun waktunya sudah maintenance, maka kita harus membuat power di busbar A ini harus tetap live. Artinya outgoing power yang ke bawah itu, artinya ke operation itu tidak boleh shutdown. Nah, kita harus transfer secara manual. Artinya power yang ada di busbar A ini akan kita dapatkan dari source incomer B. Caranya gimana ya? Kita akan lakukan manual transfer switch. Kita akan close busway, kemudian ini akan open, Pak. Artinya kita close dulu itu make before break. Jadi kalau yang ATS itu kita sempat ada loss power dulu selama 3 second biasanya. Jadi selama 3 second power akan loss di incomer A, kemudian transfer dari ke B. Nah, itulah automated transfer switch. Jadi break dulu, kita open dulu. Istilahnya ini break secara otomatis, kemudian baru bus couplernya close. Jadi break before make. Nah, kemudian kita harus pastikan juga, Pak, interlock ataupun intertrap dengan upstream. Artinya apa? Interlock, intertrap ini juga untuk safety juga. Misal sistem normal ataupun kita akan simulate kalau kondisi ini akan protection relay-nya bekerja, bahwa upstream juga harus open. Artinya tidak boleh ketika ini merasakan gangguan relay di sini, upstream tetap close. Ini akan bahaya, Pak. Ini jadi kalau merasakan misal ada short circuit di sisi incomer sini, upstream juga harus open. Nah, itulah intertrap. Tapi untuk interlocknya, misal kondisi sini earthingnya close, kita earthing di sisi HV ini di upstream, maka di sini juga tidak bisa di close. Artinya ada interlock untuk pengamanan itu, Pak. Sama juga untuk yang incomer sebelahnya. Jadi kondisi yang interlock itu kita tidak bisa close kalau misal sini kondisinya earthing ataupun sini masih kondisi open, yang di LV switchgear ini nggak bisa kita close, Pak. Jadi permissible signal should be ready. Artinya permisif dulu, sudah semua sinyal untuk kondisi persyaratan close kita harus ready-kan. Jadi untuk intertrap 1, misal kita terjadi di upstream sini, ada gangguan, merasakan gangguan ini, Pak, di sisi HV misal ya. Jadi kalau merasakan gangguan protection relay di upstream, ini akan open, LV switchgear incomer juga akan open. Itu untuk yang intertrap. Begitu pun juga kebaliknya tadi, kalau di sini terjadi trap, sini juga harus open untuk pengaman, Pak, safety. Sama, Pak, ini untuk yang incomer A sama incomer B itu sama. Oke, kita lanjut. Tadi integration sudah saya jelaskan, mungkin ini biar ada gambaran saja. Jadi dari LV switchgear itu mungkin dari ke PMS itu juga ada hardwire. Biasanya ini tergantung desain, Pak, ya. Setiap project akan berbeda karena desain dari engineering pun juga berbeda. Tapi saya mencoba untuk mengambil general yang project yang sudah saya lakukan itu dari LV switchgear incomer ini ada hardwire ke sistem PDCS ini, Pak. Jadi ada softwire dan hardwire. Softwire-nya biasanya membaca status
relay, apa yang terjadi trip, fault, ataupun open close, semua kondisi di CPCB ini akan dibaca di sini Pak, akan ditampilkan di HMI ini, termasuk metering juga. Nah, metering itu mengambil dari metering dari protection relay. Terus kemudian ini sistem berbeda dengan ICSS. Dari LV switchgear outgoing feeder itu juga ada komunikasi ke ICSS. Biasanya itu soft wire yang tadi saya tunjukkan di gambar sebelumnya tadi. Itu dari PLC sini akan dibaca ke ICSS untuk ditampilkan di sini Pak, informasi semua terkait motor-motor ataupun power, semua yang ada di outgoing feeder akan ditampilkan di sini juga. Kemudian ICSS biasanya juga ada komunikasi open close. Ini biasanya tim instrumen sering kita agak-agak berantem. Enggak lah, ini salahmu di sana. Yang salah di switchgear, bukan di interposing relay. Biasanya seperti itu. Ya, jadi ya. Itu sering berantem. Jadi Pak Musa biasanya yang berantem kayaknya. Jadi dari hot wire terkait dry contact, bukan, salahnya yang di sini, bukan di sana. Biasa itu Pak. Instrumen. Terus kemudian kalau sudah, maka kita akan simulasi juga kondisi rack in, rack out, statusnya. Terus yang tipe motor feeder Pak, kita akan close, open close, trip, pembacaan status juga akan kita simulasi. Project FPSO Medco. 10 menit lagi nggak apa-apa kan? Sebelum saya jawab mungkin bisa diulang Pak pertanyaannya. Iya, Pak siapa tadi, mohon maaf? Suhendri Pak. Pak Suhendri, oke Pak. Jadi kalau kita running motor Pak ya, kondisi lama kita misal, nah motor itu suhunya panas. Nah setelah suhu panas ternyata motornya terus trip karena outgoing feeder ini merasakan bahwa suhunya panas banget, aku harus ngetripin motorku biar tidak terbakar. Nah ternyata setelah kita cek, itu terjadi proteksinya tadi yang bekerja thermal protection atau 49 ini Pak. Kira-kira motor tadi setelah trip bisa kita start langsung dan apa enggak? Dan alasannya apa? Itu. Oke Pak, jawaban saya ketika terjadi trip di thermal overload relay itu dia tidak akan bisa langsung di running. Nah, alasannya Pak? Alasannya karena dari sifatnya si thermal overload ini sendiri seperti breaker yang bahan dasarnya adalah bimetal yang ketika dia trip butuh waktu untuk kembali ke kondisi normal. Nah, oke. Sudah sesuai Pak, tapi nama lainnya apa Pak? Nama lain apa itu Pak? Ya, trip tadi, istilahnya thermalnya kan ini. Kita kan motor untuk start lagi itu butuh apa gitu? Wah, kalau itu saya nggak paham Pak. Oke, ya. Pak Suhendri sudah benar nih, buat kopi Pak. Tepuk tangan untuk Pak Suhendri. Makasih Pak. Ya, jadi sekedar hiburan biar rekan-rekan atau bapak-bapak ada untuk inisiasi sharing Pak ya. Mungkin saya tambahkan Pak sedikit sebelum masuk komisioning, mungkin 5 menit atau 10 menit lagi. Pak Suhendri, jadi memang tadi sudah benar, kalau terjadi thermal itu nggak bisa trip. Jadi kalau motor itu butuh namanya cooling period ataupun cooling down. Nah itulah Pak. Jadi kalau di outgoing feeder ini kalau terjadi gangguan thermal, biasanya ada reset berapa. Kalau tergantung motornya Pak ya, kalau motornya besar ya berapa ribu second. Artinya harus menunggu cooling down period bahwa biar motornya itu dingin lagi. Nah setelah itu operator akan ngecek, wah motorku kenapa ini? Ya kalau problem mungkin kita bisa cek di motornya. Seperti itu. Oke. Nah setelah precom selesai, yang kita pastikan tadi function test satu persatu dari sistem LV switchgear tadi, nah kita akan memasuki commissioning Pak. Nah sebelum sebelum memasuki commissioning, bahwa semua check sheet dari precom harus kita sign komplit, klien tanda tangan, dan
kita juga harus mengisut RFCC Pak, yaitu untuk Ready for Commissioning Certificate. Artinya sistem sudah yakin, semua check sheet sudah komplit, barulah kita memasuki RFCC. Nah, di commissioning state, kalau kita sudah ready semua, barulah kita akan mengenergize ataupun memberi power incomer ataupun busbar tersebut yang akan kita energize. Jadi energize-nya pasti dari upstream Pak ya. Kemudian kalau sudah kita energize, kita harus memastikan lagi bahwa sistem LV switchgear untuk ATS dan automatic transfer switch dan manual transfer switch harus bekerja sesuai yang kita inginkan ataupun sesuai yang kita harapkan seperti sistemnya. Bagaimana caranya ya? Kita ketika kondisi energize, incomer close, energize juga, incomer B energize ataupun bus T-nya open, ya kita akan mencoba di situ pasti ada sistem auto atau manual. Auto itu ketika operator istilahnya tidak berada di situ, mungkin nanti terjadi gangguan seolah-olah. Nah, sistem auto ini akan otomatis, artinya power ini akan tetap ada di sisi busbar. Kemudian intertrip ini bisa juga kita tes Pak. Intertrip artinya kita bisa forcing protection relay dari LV switchgear ataupun dari upstream seolah-olah seperti gangguan. Bahwa kalau terjadi gangguan aktual, kita simulasi force gangguan, bahwa sistem di LV switchgear juga harus merasakan open juga. Tetapi kalau kita kondisi selektor auto dan kita simulate gangguan dari upstream, maka automatic transfer switch akan bekerja karena gangguannya tidak berada di sisi LV switchgear. Kemudian setelah LV switchgear sudah energize, maka ya kita sudah bisa untuk mengenergize outgoing feeder Pak. Jadi kita memberikan power ke downstream load seperti ya mungkin power ke PDB ataupun ke AC UPS, ke DC UPS, banyak sekali downstream dari LV switchgear ini biasanya. Terus kita juga mengetes motor. Jadi kita melakukan tes, bang tes, soloran ataupun couple dengan proses. Biasanya kita kalau sudah ready, energize, mungkin dari tim mechanical proses akan berkomunikasi dengan kita Pak. Gimana sudah ready? Kita tes putaran motormu benar nggak sesuai rotasi yang kita inginkan. Nah itu di bam tes dulu Pak. Kalau bam tes sudah sesuai, barulah kita akan melakukan soloran, melakukan uji motor bahwa motornya itu ketika kita soloran 1 jam, 2 jam tidak ada masalah. Dan kita akan juga mengecek biasanya dengan tim mekanik untuk vibration motor. Nah, vibration motor kita sudah kita harus pastikan juga. Nah, kalau sudah uncouple, sudah oke, barulah kita akan running, kita akan support mechanical process. Biasanya aku kalau sudah ya kita couple, kita running proses, misal kita mau flashing ataupun permintaan dari mechanical process, kita ngikutin aja Pak. Oke Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan, tetapi jangan sulit-sulit ya Pak ya. Kalau sulit ya akan ada senior-senior di sini, banyak sekali Pak Tio, Pak Iqbal, Pak Yudi, semualah di sini. Nanti mungkin bisa. Ya, sementara itu saja Mbak Asma, penjelasan dari saya untuk slide ini. Selanjutnya mungkin kita. Terima kasih.